Okay, in this video I'm going to answer some questions from class 8. Okay, so let's go to the first question. The first question is by Octapiani. Okay, is there an example of a language based on synchronization of body movement and tongue movement? Okay, good question. This is Tata theory, yeah. Roger Nur Azizah tried to answer. Another example, according to Ye He Ho, beda teori ya. No, this is not Ye He Ho, but this is Tata theory. When you say Tata, ta, Tata, atau Tata gitu ya. Jadi ketika bilang ta, jadi tangan tuh gerak juga. Tata, bayi pun otomatis kayak gitu juga. Tata. Nah, jadi dari situ asal muasal Tata teori ya. Melihat kayak dari bayi mungkin ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Nabil El Wawa. What is the oldest language that have been discovered? Tamil, bahasa Tamil mungkin ya. Banyak channel YouTube yang bilang bahasa paling tua itu bahasa Tamil. Ada juga yang bilang bahasa Arab. Some say Babilonia, ya. Bahasa Suryani ya, Babilonia ya. Itu bahasa Suryani. Ada yang bilang bahasa Hebrew, bahasa Yahudi ya, Hebrew. Terserah yang mana yang kalian yakini ya. Cek aja sendiri di YouTube, banyak dan semuanya seolah-olah sains jawabannya tuh ilmiah, tapi ya kita belum bisa membuktikan secara valid masih ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Abdillah. Is there the strongest theory that justifies how the origin of language was discovered? Ya, yang mana yang paling kuat? Kalau pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Tapi kalau pertanyaannya yang Bapak yakini, oke. Kalau yang Bapak yakini jelas itu adalah teori divine source ya, berasal dari Tuhan. Karena sebagai seorang yang beragama, tentunya kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh agama kita, yang dikatakan oleh Tuhan kita, berbeda dengan ilmuwan ya, yang mereka mencoba untuk menjawab dengan jawaban di luar daripada nalar agama. Nah itu, kalau dari segi teori umum yang paling terbaru sih masih teorinya Noam Chomsky ya. Jadi kalau kalian mau cek yang paling aktif mungkin saat ini masih teori Noam Chomsky, yakni single step theory. Lanjut pertanyaan dari Safa. So at the ding dong theory is the nature sound. How could the name sound? Oh ini kelas lain ya, sorry. Kita lanjut ke Munaihah Solihah. Ini dari kelas A. Why many linguists develop the theory of evolution by Darwin? Mungkin maksudnya merujuk ke Darwin ya. Oke, Harun Rasco jawab. Here's my answer. The reason why many linguists going to explaining anything that had happened in the natural world, especially the ones that happened Stone Age. Darwin's theory of evolution is most plausible theory scientifically according to them. Ini ya betul sekali kata Harun Rasid ya. Jadi kenapa para ilmuwan itu merujuk ke Darwin? Karena teorinya yang paling masuk akal saat ini. Jadi proses perubahan manusia atau makhluk hidup itu menjadi sumber rujukan yang masih dipercaya hingga saat ini ya, yang menunjukkan bahwa dahulu kita berbeda
nenek moyang kita berbeda dengan nenek moyangnya dulu. Jadi nenek moyang kita berbeda dengan nenek moyang dulu. Jadi ada perubahan yang mengakibatkan manusia ini berbeda dari hewan-hewan lain. Nah, perubahan itu yang coba dicari, yang coba dijelaskan, yang mengakibatkan manusia itu berubah, bisa ngomong, bisa berjalan, bisa berpikir. Nah, itu yang coba untuk dijawab. Jadi merujuk ke teori Darwin. Kalau bukan teori Darwin, teori siapa lagi yang mereka rujuk ya? Oke, jadi teori Darwin ini yang paling masuk akal untuk para ilmuwan. Nah, tapi kalau untuk para ahli agamawan, tentu saja teori Darwin sangat sangat bertentangan ya. Tentu aja nggak ada yang mau dibilang keturunan kera ya. Seperti itu kalau untuk orang yang beriman ya. Oke, semoga dijawab ya. Sudah bagus dijawab dari Harun Rasid. Kita lanjut ke Rona Salsabila. How come there are so many languages in the world? Arkan jawabnya ya karena ada sekelompok orang yang selalu move, seeking new opportunities and language change over time. Okay. Octaviani, ada beberapa alasannya. Ada language develops in more than one location, yes. War, yeah. Geographical factors, yeah. Acoustic adaptation, rain, Kalau acoustic adaptation itu kan tempat ya, wilayah. Kalau tempatnya kayak di laut itu sulit untuk berbicara pelan karena suara angin, suara ombak sangat nyaring ya, jadi terpaksa harus suaranya keras. Kalau di gunung karena sepi sunyi, jadi suaranya rata-rata pelan-pelan orang di gunung. Ya ada juga yang rain ya. Kalau Harun Rashid dia bilang because human were scattered, the world devolved language only to one another. Kayak intinya seperti ini. Ya, misalnya dulu bahasanya sama ya, tapi karena semakin lama makin banyak orang dari suku ini akhirnya berpencar, membentuk kelompok baru. Nah ini kan kelompok barunya ini kan nantinya tuh ada perbedaan tempat ya, mungkin di sini dingin, sini panas. Nah dingin tidak yang orang di wilayah dingin ini tidak menemui benda-benda apa saja yang ada di wilayah panas. Itu pertama. Benda yang panas ini orang-orang yang ada di sini tidak menemui benda-benda yang ada di wilayah dingin. Dari situ mulai terpecah belah bahasa. Mereka mulai mendevelop bahasa masing-masing, mulai ada perubahan ya. Nah, dari perubahan-perubahan itu akhirnya bahasa menjadi semakin beragam. Buktinya apa? Buktinya kayak bahasa Banjar saja ya. Bahasa Banjar Pahuluan dengan bahasa Banjar di sini, di hilir di sini, di Banjarmasin sini beda ya. Orang Kalua dengan orang Banjar walaupun sama-sama mengklaim berbahasa Banjar, tapi logatnya beda, kosakatanya juga sebagian juga ada yang berbeda. Nah itu yang baru Banjar saja, apalagi sudah antar negara, antar apa, jadi perpisahan wilayah yang semakin jauh bahasanya ya. Bahasa Indonesia dengan bahasa di Eropa jelas jauh karena jauh banget wilayahnya, tapi bahasa Indonesia dengan Malaysia tetanggaan nih mirip-mirip aja. Malaysia dengan Singapura mungkin masih bisa juga dikit-dikit mirip ya kan. Nah semakin jauh berjalannya, terpisahnya, jelas bahasanya semakin berbeda. Semoga terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Next question by Siti. Is there any language that maybe have an implied meaning even though it is only a language? Implied meaning maksudnya bahasa yang terimplikasi ya apa maksudnya ya, yang ngomong satu tapi artinya banyak gitu kan. I think there is any language
that even though its language has implied meaning. Putri Maulida coba jawab nih ya. Kalau maksudnya implied meaning itu adalah bahasa yang kita ngomong apa itu artinya banyak sekali ya. Ya semua bahasa ada. Ya. Itu namanya pragmatis ya. Mungkin kalian akan lebih mendalami di situ di pragmatis. Oke. Mungkin nanti lebih diperjelas lagi pertanyaannya Putri ya, Aziza Putri ya. Kalau mungkin pertanyaannya belum Bapak jawab dengan maksimal, karena ya kalau implied meaning tuh mungkin kayak gitu aja, pragmatis nanti kita belajar ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Abdillah. Noam Chomsky claimed that just human has language acquisition device, but why in ancient time, like what I saw on TV, human just said go 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 who. That's my question. Unique question, yeah. This is such a unique question. Nabil coba menjawab. Nabil Wafa. Human first human in TV are just some fiction writing. I mean, like there is no proof that there's human speak like that. Ya, kalau nonton di serial TV series ya, jelas itu fiction. Setuju dengan Nabil ya. Kalau misalnya kamu nontonnya itu Discovery Channel, mungkin itu bisa jadi rujukan. Tapi kalau mereka ngomongin seperti itu, ya wajar saja. Bahasa kan masih belum jadi, masih dalam proses dibuat ya. Mungkin sama Google itu ada arti sendiri. Mungkin itu adalah percakapan gaul saat itu. Kita nggak tahu ya. Tapi kalau sudah semakin berkembangnya waktu ratusan ribu tahun ya tentu saja evolusi bahasa semakin kompleks seperti bahasa yang sudah kita nikmati saat ini ya. Jadi itu ya, kalau kamu bilang manusia punya language acquisition device ya jelas ya. Ancient leluhur kita ya mereka punya itu, tapi mereka masih dalam tahap mengembangkan itu ya. Kalau sudah dalam tahap memakai, nah kayak kita jelas beda ya. Kita tinggal memakai dan mengembangkan atau menghilangkan bagian bahasa. Tapi intinya ya manusia, kalau betul-betul manusia dia punya language acquisition device. Bahkan orang bisu pun punya language acquisition device. Makanya orang bisu atau tuli ya, mereka bisa berbicara dengan sign language, bisa membaca karena mereka punya language acquisition device. Oke, lanjut ke pertanyaannya Al-Farizi Zulkarnain. For the putting the baby down theory to stop their babies crying, they created sounds. What kind of sounds that they make? Setelah ibunya ya. Bisa bilang cup cup cup. Ya. Ya ada yang jawab nih. Munaiha. Ya. Lullaby ya. Sing a lullaby and gentle words. Gak tahu kita teorinya, yang penting pasti ada bahasa lah antara ibu dengan sang anak. Jadi kalau kalian mungkin lihat ibu kalian menenangkan adik bayi kalian ya, nah itu gak ada artinya kan, tapi itulah bahasa antara ibu dengan anak yang mungkin hanya antara dua orang itu yang mengerti. Yang anaknya bilang halo, ibunya paham, orang lain nggak ada yang paham kayak gitu. Nah itu keajaiban dunia antar ibu dengan anak ya. Muhammad Harun Nur Rashid. Ya random noises, betul random ya. Pokoknya antar ibu dan anak aja yang tahu. Kalau namanya random berarti nggak ada yang spesifik kayak gimana ya. Nah, oke, good answer Munaifah dan Harun. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, punya
Al-Zikri Nur Ramadhani. Al-Zikri Nur Ramadhani. According to some of the scientific theories, yeah, the words are made by human when they hear something like wine sound, animal sound. So how did humans share this word to a large area? Because the language not only spoken by one family or groups, but it's spoken by so many people in particular area on earth. Mungkin maksudnya kalau wilayahnya luas, orangnya banyak kayak gitu ya. Gimana mereka mengembangkan bahasa? Kalau zaman dulu ya 1.000 orang aja sudah banyak banget, 1.000 orang. Nah mungkin rata-rata kalau satu koloni manusia ya ada sampai 50, 60 kayak gitu. Kalau semakin banyak orangnya, bahasanya semakin kompleks, pasti seperti itu. Semakin banyak interaksi ya, semakin banyak bahasa yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya luas, semakin luas tempatnya nggak ada pengaruh, enggak, maksudnya nggak masalah, pasti bahasanya berkembang tergantung manusianya. Kalau manusianya semakin banyak, ya tentu saja bahasanya semakin banyak juga ya, semakin bervariasi, semakin ramai, jadi ada pasar segala macam ya. Bahasa kita aja sekarang jadi semakin aneh aja ya, karena ada sosial media semakin luas ya. Yang tadinya hanya berkiriman surat, terbatas dengan bahasa-bahasa formal kayak gitu, akhirnya karena ada sosial media, bahasa semakin unik. Ada YouTube, ada Facebook, wah muncul bahasa-bahasa yang di luar dari nalar, kayak bahasa gitu ya, anjir. Dulu nggak ada anjir kan, tapi karena sosial media itu ya cepat banget menyebarkan bahasa-bahasa kayak gitu. Anjing diubah jadi anjir, unik sekali ya. Nah itu efek dari wilayah yang semakin luas, dan orang dari sana, dari Jawa, bisa mengirim bahasa ke Banjarmasin, bahkan seluruh Indonesia. Nah itu yang uniknya. Oke, semoga terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Octaviani. Okay, what do you think if in this world only using sign language as a communication tool? Ada yang jawab, ini imagine ya. What do you think? Imagination. Kalau ya, berandai-andai gitu ya, kalau dunia ini orang pakai bahasa isyarat saja, apa yang akan terjadi? It will be difficult to use sign language for communication or communication. Ya sulit banget ya, pasti berbeda banget dengan yang sekarang. Mungkin nggak bisa terbentuk apa namanya, podcast, nggak ada podcast. Nggak ada bernyanyi, gimana nyanyi tanpa ada suara? Nur Amin, communication lebih very difficult kata Amin ya. Sebenarnya nggak difficult buat orang yang fluent dalam sign language, nggak difficult, tapi kurang variasi. Nggak ada musik, nggak ada penyanyi, nggak ada siaran radio, nggak ada podcast, nggak ada TV show segala macam ya, nggak ada hiburan buat kalian melalui media verbal. Masa orang nyanyi, apa yang kalian nikmati ya? Oke. Wah ya, kata Harun Rasid kan kalau kita masih pakai sign language, kita ya apa bedanya sama simpanse ya? Iya betul juga sih. Dengan munculnya bahasa verbal itu luar biasa, membuat kita bisa berdiskusi, berkomunikasi, membuat hal-hal yang berbeda ya, belajar, mengajar, berinteraksi, berdiskusi, melakukan seminar, itu menggunakan bahasa verbal semuanya untuk dan mempermudah. Dan bayangkan kalau misalnya malam hari ini tidak ada bahasa verbal, cuma bahasa sign language. Zaman dulu kan nggak ada lampu, gimana mereka ngomong? Mau gerakan tangan kayak gimana pun nggak mungkin kedengar, nggak mungkin kelihatan karena malam hari gelap banget tanpa lampu ya. Nah itu masalahnya. Jadi kalau sekarang mungkin masih bisa karena ada lampu, tapi lampu bisa tercipta nggak kalau misalnya
Edison ngomong dengan bahasa sign language? Mungkin sulit ya. Belajar dari mana? Di mana? Tulisan bisa terbentuk kayak gimana ya? Ada aja pertanyaannya ya. Tapi boleh unik juga. Mencoba untuk menarik nalar imajinasi kawan-kawannya. Good question. Oke, lanjut pertanyaan dari Muhammad Arkan Alzan. I still don't know what is meaning from the start. Language has no physical footprint or legacy. Gak ada peninggalan ya. Gimana bahasa ada jejaknya? Kamu ngomong babi bu bebo di masa lalu, gak mungkin bisa dilacak babi bu bebonya itu. Nah, kecuali sudah dalam bentuk tulisan. Sedangkan tulisan baru muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Sedangkan bahasa awal di analisisnya itu ya kira-kira kata Noam Chomsky itu 200.000 tahun atau 100.000 tahun sebelum Masehi adanya. Nah, 200.000 tahun sebelum Masehi itu belum ada jejak sama sekali bahasa itu gimana diucapkannya, di pronounce-nya gimana ya. Nah, gimana apa grammar-grammarnya sana atau diolahnya gimana, nggak ada jejaknya. Tidak ada saat itu tuh apa namanya kamera, nggak ada tape recorder yang merekam suara yang terjadi di sana, nggak ada. Jadi nggak ada peninggalan sama sekali. Jadi maksudnya tidak ada footprint, nggak ada jejak ya, nggak ada legacy, nggak ada apa namanya peninggalan. Nah itu jadinya nggak bisa dilacak kecuali kita punya mesin waktu, kita kembali ke masa lalu, kita bisa rekam pakai drone mungkin. Kita lihat gimana nenek moyang kita berbicara saat itu, mungkin bisa jadi, atau mungkin kita bisa ketemu Nabi Adam ya. Mungkin bisa jadi. Nah itu yang belum bisa dicari tahu karena tidak ada bukti peninggalan sebelum tulisan itu ditemukan ya. Tulisannya ada di Mesir kuno ya, 3000 tahun sebelum Masehi. Nah itu baru ada tulisan. Nah baru di situ mulai dianalisis peradaban manusia. Bagaimana Noam Chomsky bisa tahu bahwa ada 200.000 atau 100.000 tahun lalu manusia mulai menciptakan bahasa? Itu dari teorinya Darwin juga ya. Darwin bilang manusia itu munculnya sekitar segitu ya. Jadi kalau dikira-kira oleh Chomsky ya sekitar seginilah manusianya itu sudah mulai menghasilkan atau menciptakan bahasa gitu. Oke, semoga terjawab ya Arkan ya. Kalau ini kawan-kawannya coba jawab ya. Amin bilang karena saat itu manusia baru bisa nulis. Ya baru bisa nulis dari 3000 tahun, sedangkan mereka sudah menjadi manusia yang sempurna kalau berdasarkan penelitian itu ya 200 sampai 100.000 tahun yang lalu. Kalau Harun Rasid coba jawab. There's not physical traces ya, physical bentuk fisik, karena bahasa itu nggak ada bentuk fisiknya ya kecuali tulisan. Nah kalau ngomong perlu direkam dulu baru ada hasilnya, kalau nggak direkam nggak ada hasil. Itu ya masanya zaman dulu nggak ada terekam. Good answer everyone. Okay. Next pertanyaan dari Anissa Al-Kautsar. There are so many kinds of languages that exist in the world. Why can every country have a different language? Ya tadi sama seperti yang saya tadi ya. Karena manusia itu berada di tempat yang berbeda-beda, bentuk alam yang berbeda-beda, jadinya bahasa yang dihasilkan itu berbeda-beda. Yeah. Ini Munaiha ada jawab migration, geographic, war, social factors. Iya betul sekali. Kalau Amin coba jawab itu karena ya perbedaan tempat lah intinya ya. Kalau Oktaviani banyak kali alasannya juga ya, bisa dicek di YouTube. Oke. Thank you for answer. Nah, semoga terjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari Anissa Al-Kautsar. Lanjut kita ke pertanyaannya Depi Nur Izzati. Regarding the theory presented, is there any benefit in the present period of sight
of linguistic learning? Is there any benefit in the present period outside of di luar dari belajar linguistik? Nah, itu mungkin Putri ngerti. Putri coba jawab katanya. Yeah, it is. We can know some theories and statements about where language comes from, even though there is no single source that can be the main reference. Yep. But from there, we can learn that the language we use today is a gift that we can enjoy and use for free. Especially if we, as a people who like to write and create stories, will often find that some languages that we think are cool, but for other people just know about it. Oke, semoga terjawab dari jawaban Putri ya. Ini ada jawaban dari Amin juga ya. Beside of linguistic learning, theory of learning. Historians and scientists, they need these theories in order to explain an event in the past to be more logical in accordance with science. Oke, bisa juga dijawab oleh Amin. Good answer ya. Jadi kata Amin di situ, selain belajar tentang linguistik, kita tahu tentang origin of language, itu bagus untuk sejarah dan para ilmuwan untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu. Oke lah. Good answer, semoga terjawab pertanyaannya ya. Maksudnya agak bingung tadi pertanyaan outside di luar. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan dari Winda. My question, there is an evolutionary theory that says that brain development is influenced by the food consumed by humans. Ya, jadi otak katanya berubah berdasarkan makanan yang dikonsumsi. Adequate nutrition makes the brain develop optimally, so that language skills also become viable. The fact is that animals also have speech anatomy like human, but why did animal not evolve so that they have the ability to speak like human? Ya, jadi manusia sudah mencoba nih mengajari hewan-hewan itu untuk belajar berbicara. Seperti ada ya penelitian ke beberapa simpanse, ada yang ke gorila juga diajari berbicara. Ada pertama diajari cara berbicara dengan bahasa manusia, nggak bisa rupanya karena perbedaan fisik juga, walaupun mirip tapi secara fisik berbeda ya. Bibir kita dengan bibir orang utan, bibir simpanse itu beda, jadi nggak bisa menghasilkan huruf kayak kita kayak gitu. Giginya mungkin lebih luas rahangnya, nah itu yang membuat beda dengan kita. Nah, jadi sudah coba diajari cara ngomong, dididik seperti manusia. Ini simpanse dididik seperti anak sendiri dari lahir sampai besar, tapi tetap nggak bisa. Diajari sudah sama persis sama dengan mengajari bayi manusia. Bahkan ada ilmuwan nih, dia punya anak manusia bayi, diasuh bersamaan dengan bayi simpanse. Jadi mereka itu sebagaikan saudara, dididik dengan cara yang sama. Tapi pada saat umur 2 tahun, anak bayi manusia ini bisa ngomong. Anak bayi simpanse itu masih kayak itu aja, kayak hewan, jadi nggak bisa untuk berbicara. Dan akhirnya penelitian tentang hewan ini berubah ke arah kesimpulan bahwa hewan mungkin sulit untuk berbicara atau mengucapkan huruf seperti manusia. Nah, maka diarahkan ke sign language. Sebagian ada yang berhasil menguasai dengan fasih sekitar 500 kata atau 100 kata ya. Nah, itu perkembangan. Tapi sebagian kritik mengatakan itu ya apa bedanya dengan sirkus katanya ya. Jadi takutnya itu adalah hasil sirkus. Sirkus itu kan mengajar hewan itu dengan kebiasaan aja. Jadi karena terbiasa seperti ini, akhirnya seolah-olah bisa berbicara kayak gitu. Nah, itu yang dikritik dari yang bisa menguasai bahasa dengan bahasa isyarat itu tadi. Jadi intinya ya, kenapa hewan tidak bisa? Karena itu tadi ada single step, satu perubahan aja yang mutasi dalam leluhur manusia ini yang membuat manusia ini berbeda dari semua ciptaan
yang ada di dunia ini. Itu kalau berdasarkan teorinya Noam Chomsky ya, Winda ya. Oke. Jadi one single step aja ya. Karena hewan-hewan itu tidak melalui one single step itu, akhirnya mereka nggak berubah. One single step, satu langkah saja ya, satu sebuah langkah aja. Misalnya manusia waktu masih ada, masih berbentuk DNA ya, DNA-nya itu berubah di situ. Nah, langkah berubahnya itu aja, yang satu hal itu aja bisa mengakibatkan perbedaan yang luar biasa dengan hewan-hewan lain. Kalau yang lain coba menjawab pertanyaannya Winda. I will answer your question. Oh, panjang sekali. Bisa dibaca aja jawabannya yang lain ya. Good. Ini agak pendek jawaban dari Harun, coba kita baca. Animals don't develop any ability to speak like human because most animal did not evolve. Ya, tidak berevolusi, tidak mengalami single step tadi namanya. The other reason is that possible animal does not need to speak like human since they have already perfected their own language. Ya, mungkin. Ya, intinya kalau kita berdasarkan agama ya, kita diciptakan sebaik-baiknya ya, sesempurna mungkin. Itu intinya ya. Dengan hewan tidak sempurna, masih tidak bisa ngomong kayak kita. Jadi bahasa itu betul-betul anugerah ya, yang harus disyukuri. Oke, lanjut ke pertanyaannya Melati. What are theories of reading language? Why is it important to understand where words come from? Tinggal nonton video ini ya Melati ya. Di situ semua teori, nggak semua sih, hampir semua teori Bapak masukkan. Nah, nonton aja, teori-teorinya ada di situ. Kenapa penting untuk pelajari itu? Ya kamu jadi tahu lah. Mungkin kamu bertanya-tanya gimana orang dulu menemukan bahasa. Ya jawabannya dari itu, dari teori-teori itu ya. Ini Putri Maulida coba jawabkan for question number 1. There are many theories. Ya, tinggal ditonton aja videonya. Kalau yang lain apa nih? For question number 2, in my opinion it's important to know where words come from because if someone asks me ya intinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan random aja sih. Dari mana bahasa itu muncul, bahasa apa yang paling pertama ada di dunia. Pertanyaan random kayak gitu sih, tapi terkait bahasa. Nah, itu yang coba dijawab oleh para ahli bahasa gitu. Pertanyaan random kayak gitu sulit loh. Sampai harus orang ahli yang jawab kalau mau dapat jawaban yang ilmiah. Tapi kalau mau jawaban yang asal-asalan ya banyak aja jawaban asal-asalan. Oke. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaannya Hanifah Amini. In the Bowo theory, our ancestors named things based on their sound, especially animals. But how they name silent animals? Ya, remain nameless? No. Mungkin dari bentuknya atau dari gelagatnya. Tentu hewan punya sesuatu, bisa bernapas, tentu aja ada suara-suaranya mungkin, atau ciri khas suaranya ya. Dan pertanyaan juga untuk yang bertanya ini, emang ada hewan yang tidak bersuara? Serangga kan? Oh ya, serangga nggak bersuara ya, mereka namanya berdasarkan bentuknya mungkin, nggak tahu ya. Kembali ke masa lalu, hal itu sulit dijawab. Ini teman-teman kalian coba menjawab nih ya. Oke, kita coba cek yang pendek aja jawabannya dari Harun Rashid. One of our noise animal manage use vocal but also movement. Ya, dari movement bisa dijadikan bahasa. Tapi memberikan contohnya itu sulit. Kalau dari semut misalnya nggak ada suara, gimana namanya semut? Nggak tahu ya. Mungkin kalian bisa cari tahu nanti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Harun Rashid. Is there any trace or example of the Dajjal and Ding Dong theory? Kata mungkin maksudnya ya. Because even if we look at the most primitive language that still exists now,
apakah masih ada ya jejak daripada teori itu? Kayak dada bahkan bahasa hampir seluruh dunia ya masih dada. Kalau Banjar kan dada, luar negeri tata kayak gitu. Ada yang chow, kan mirip-mirip aja. Jadi makanya masuk akal ya dari kata teori itu. Oke. Iya, dijawabkan oleh Putri juga tuh contohnya yang lain ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya Panbatu Zahra Hidayah. Nah, oke. Pakai kipas angin dulu ya, panas. Alright. Pertanyaan dari Fatimah tadi. Who created the theory for the first time? There is a language created from alien. Siapa ya? Bapak pernah baca tapi lupa siapa yang mengutarakan. Seorang ilmuwan juga. Ini coba lihat Putri jawab. Putri Maulida. We still don't know. Oke. Tapi Yani coba jawab. Max Muller itu yang teori yang mungkin belum terjawab ya. Intinya kalau cari nama orang yang mengemukakan tentang bahasa itu dari alien itu Bapak lupa. Tapi kalau teori itu kayak gimana ya, lebih kepada asal muasal manusia tercipta juga ya. Jadi ada yang mengatakan manusia itu dibuat oleh alien. Makanya kalau kalian lihat film-film fiction segala macam, nah jadi kayak Thor itu sebenarnya dewa katanya kan, anak dari Odin. Tapi kalau dalam gambaran di film-film Avenger itu Thor itu asalnya dari planet lain sebenarnya. Jadi Thor itu adalah alien kan. Nah, Odin itu juga alien segala macam. Nah, itu mereka yang membuat film-film itu mengambil dari teori ini sebenarnya ya. Walaupun kita sulit untuk menerimanya, tapi bisa jadi masuk akal tuh, dewa itu adalah alien. Jadi alien yang mempunyai kekuatan super, akhirnya alien itu mengubah ras primata, maksudnya kayak kera-kera kayak gitu ya, berubah menjadi manusia. Kalau kalian pernah nonton film Doraemon kan ada center evolusi di center, mungkin ya berubah jadi seperti kita, jadi bisa berdiri tegak, berbeda dengan para primata kan, mereka berjalan kayak tangannya bungkuk kayak gitu. Nah itu yang kita bisa imajinasikan ya, tapi jawaban pastinya nggak tahu apakah betul alien atau apa, tergantung kepercayaan sendiri saja lagi lah. Oke, semoga terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaannya Winda Luciana. Based on theories that you explained, sir, the languages in this world are many and varied. Yes. According to you, apart from regional differences, is there a stronger factor? Why does this region? Yeah, because of social interaction, natural factors, yeah, because of apa lagi ya, human habit. Ada yang bilang gara-gara perang juga bahasa, karena kebiasaan manusia, karena kebudayaannya juga banyak sekali ya, karena hal-hal sosial intinya ya. Coba jawab ya, kan ekonomi juga bisa jadi orang kaya bahasanya beda dengan orang miskin nih, bisa jadi ya. Oke, jadi banyak sekali faktor yang mengakibatkan bahasa itu berbeda-beda. Oke, lanjut ke pertanyaannya Muhammad Nur Fadilah.
How can you understand a language but not speak it? Dia lebih kepada psycholinguistik ya. Ya, ada coba yang jawab pertanyaannya dari Nur Fadila, ada yang berdasarkan pengalamannya, ada yang berdasarkan opininya ya. It called receptive skills. Kalau pertanyaannya Nur Fadilahnya maksudnya kok bisa kita mengerti bahasa tapi tanpa mengucapkannya, ya bisa aja karena mungkin belum terlatih aja, mungkin yang dilatih hanya pendengaran kayak gitu. Jadi kamu mungkin pendengarannya sudah oke, tapi speakingnya belum oke, ya bisa aja kayak gitu. Sebagian kayak orang Jawa ya tinggal di Banjarmasin, dengar orang ngomong bahasa Jawa dia ngerti, tapi dia ngomong sendiri nggak bisa karena memang berada di lingkungan bukan orang berbicara dengan bahasa Jawa. Mungkin ngerti aja dari orang tuanya mungkin berbicara pakai bahasa Jawa, dia bisa menangkap, tapi kalau disuruh ngomong bahasa Jawa dia kaku, bahkan dia malah terpakai logat Banjar, kayak orang Banjar ngomong bahasa Jawa padahal dia asli orang Jawa, ketuk ayah ibunya mungkin lahir juga di Jawa tapi pindah di Banjarmasin, besar di Banjarmasin, akhirnya bahasa Jawanya mulai hilang. Nah itu yang mengakibatkan dia hanya bisa mendengar, ngerti tapi nggak bisa mengucapkan karena yang mengucapkannya speaking skillsnya belum dilatih. Nah itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Nur Hasanah pada menit kesini. Oke. Katanya Adam punya banyak anak, terus anak-anaknya beda-beda bahasanya gimana ya, karena ya mereka tinggalnya di wilayah-wilayah yang berbeda-beda ya, akhirnya mereka mengembangkan bahasa masing-masing. Misalnya kamu tinggal di dekat sungai, nah bahasa kamu mungkin ada ikan, ada apa, tapi kalau kamu tinggalnya di atas gunung nggak ada ikan mungkin ya, adanya cuma buah-buahan, kamu menamai buah-buahan. Orang sungai nggak ketemu buah-buahan, jadi dia bingung apa itu. Nah jadi nggak ada bahasa dia, tapi setelah ada ada interaksi, nah ini bahasa semakin kompleks kayak gitu. Jadi mungkin dari situ bahasa semakin banyak, semakin berbeda-beda. Atau misalnya kamu ditinggal di kota A, ketemu benda yang belum pernah kamu lihat, kamu kasih nama itu misalnya baba, kamu kasih nama benda itu baba. Di orang lain tinggal di suatu tempat dan belum pernah ketemu dengan benda itu juga, benda yang sama nih, dia kasih nama caca. Jadi kamu bilang dia baba, kamu bilang itu caca. Jadi pas kalian mengutarakan bahasa masing-masing beda ya kan, karena kalian menamai berdasarkan keinginan kalian aja. Ini baba, kalau dia bilang caca, jadi sudah beda bahasa. Jadi karena yang pasti faktor lingkungan, faktor sosial, jadi bahasa itu berbeda-beda ya. Apalagi kan dulu nggak ada telepon, nggak ada sosial media yang membuat kita bisa sepakat ini bahasanya deh, nggak ada. Jadi orang dulu di kelompok ini ya udah ini aja bahasanya, kelompok sana ini aja bahasanya. Untuk hal misalnya ayam aja ya, di negara mana mau ngasih nama chicken, di Indonesia ayam. Nah kita nggak pernah ketemu dengan orang luar sana, orang Inggris saat itu, jadi kita nggak ada kesepakatan dengan orang Inggris namai ini ayam aja ya. Nah, jadi nggak ada, karena kita nggak ada ketemu sama orang Inggris, terpisah jauh, jadi bahasanya berbeda-beda tuh. Oke, semoga terjawab ya. Lanjut pertanyaan dari siapa lagi nih? Ada nggak dari kelas A? Ada nih dari Muhammad Nazamuddin. In the Bobo theory, humans at the time name objects around them, especially animals, based on the sounds that they produce. So what is the difference between Bobo and Ding Dong? Kalau Bobo itu untuk hewan, Ding Dong untuk alam ya. Oke, semoga terjawab. Sudah lama banget ya waktunya, kita percepat ya. Dan sudah dijawabkan oleh beberapa teman yang lain. Si Putri, Aziza Putri sudah jawabkan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sultan Maisuja.
About my question, is there any specific reason or story why ding dong theory is named ding dong theory? Ada sih sebenarnya, lupa nih. Ya ada yang jawabkan nih. Bell ringings, ya dari bell ringings, memang because of the theory. Ya karena kita menamai bell gitu ya, kata Putri Maulida itu ya. Ada bell, ding dong bunyi bellnya itu ya. Nah jadi berdasarkan dari benda mati itu bunyinya dari mana, kita namai itu ding dong, padahal itu namanya bell. Tapi karena kita mendengarnya ding dong, kita namai itu ding dong, kayak gitu. Jadi cara kita menamai ding dong pada bell itu ya, itu adalah jadi rujukan dinamai ding dong dalam teori lain. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. According dari Alvina Waidila, according to the theory that language get from alien, can aliens speak? If they could, what kind of language are they speak? Nunggu kita ketemu aliennya dulu ya, baru bisa dijawab nih ya. Masalahnya aliennya belum ketemu, sorry, jadi nggak bisa dijawab. Oke, kita lanjut. Nur Amin, I'd like to ask, ini ada Islam. So what language did God teach to Adam while he was in heaven? Is it Arabic? Yes, it is Arabic. Katanya dulu Arabic, bahasa Arab, bahasa Nabi Adam di surga ya. Tapi pas turun ke bumi, ya dengan kekuasaan Allah ubah bahasanya menjadi bahasa Suryani. Kalau kamu bilang gimana Allah ubahnya ya, tanyakan aja nanti ya di surga. Oke. Lanjut pertanyaan dari Putri Maulida Rahma. Coba percepat ya menjawab karena sudah 46 menit. As we know that every country has a different language, yes, the theory has been explained, make me think that the language spoken are different. Kenapa punya bahasa sama ya? Kenapa negara bisa memiliki bahasa yang sama? Karena mungkin dulunya satu ya, karena dulu satu, tapi karena berpindah ya, satunya pindah ke Malaysia, satunya di Indonesia, jadi bahasanya itu sedikit berubah. Atau kalau dulu sejarah bahasa Indonesia sendiri ya, Indonesia mengambil bahasa Melayu ya. Nah, jadi dulu bahasanya sama, bahasa Melayu Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia sama. Tapi seiring berkembangnya waktu, bahasa Melayunya Malaysia itu berkembang sendiri jadi bahasa Melayu yang saat ini. Bahasa Indonesia yang dulunya bahasa Melayu juga berkembang menjadi bahasa Indonesia yang saat ini. Jadi perkembangan bahasa karena perbedaan wilayah, perbedaan orang yang memakai, nah akhirnya bahasa itu berkembang, berubah. Karena dulu akarnya sama, jadi mirip gitu. Kayak British dengan American ya. Dulu British adalah asal muasalnya, jadi orang yang dari Amerika leluhurnya dulu kalau ngomong bahasa Inggris ya pakai British juga dulu ya. Tapi karena berinteraksi dengan orang Afrika di sana, orang Indian di sana, akhirnya bahasa Inggris Britishnya itu mulai berubah, berevolusi menjadi aksen sendiri, yakni American accent. Nah itu walaupun sama-sama bahasa Inggris tuh aksennya beda. Nah itu karena faktor wilayah. Dulunya bahasanya sama, tapi karena sudah berbeda akhirnya berkembang menjadi punya ciri khas masing-masing. Oke, semoga terjawab ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari siapa lagi nih? Wow, sudah habis rupanya ya. Oke, tanpa buang banyak waktu lagi, Bapak ingin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang sudah bertanya. Jawab pertanyaan kalian luar biasa sekali ya, banyak sekali pertanyaannya dan pertanyaannya berbobot-bobot semua. Dan terima kasih juga sudah yang menjawab. Your answer are very very outstanding. Okay, so thank you and I hope this video can help you to figure out better about the topic origin of language. Okay, so that's all from me. If you still have a question, don't be hesitate to ask in the comment section below. And then if you have a critic or comment,
about my answers, also you have to comment on the comment section below. Okay, so thank you for watching. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.